Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bayanul harsi wa asrari awqatih. Utawi kiku ngejelasake jima wa asrari awqatihi lan piro-piro rahasia piro-piro waktu jima. Kita lanjutkan kajian kitab Fathul Hijar. Ini penting sekali bagi yang mau menikah atau yang sudah menikah, bahwa di sini mau menjelaskan tentang tata cara jima atau hubungan badan seorang suami istri dan rahasia-rahasia waktu daripada berhubungan badan. Nah, ini penting sekali bagi yang mau menikah, harus mengetahuinya, atau yang sudah menikah. Ya'lam wa ru'azira annal maqsudal a'dham ing satuhun tujuan kang agung minan nikahi saking nikah at-ta'abudu iku ibadah wa taqarrubu lan taqarrub ilallah wa tiba'u sunnatir rasul lan anut sunnah rasul wa tahsilul waladi wan nasli lan ngasilakan anak lan keturunan. Jadi perlu diketahui oleh orang yang mau menikah, khususnya umumnya kepada kita semua, bahwa maksud tujuan yang paling terpenting dari sebuah pernikahan itu adalah at-ta'abudu, ibadah kepada Allah. Karena jelas nikah itu anjuran Allah, anjuran agama. Kemudian wa taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah. Wattiba'u sunnatir rasul, dan mengikuti sunnah Rasulullah. Karena menikah itu juga termasuk sebagian daripada kehidupan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa tahsil waladi wan nasli, termasuk tujuan terpenting dari sebuah pernikahan itu adalah menghasilkan sebuah keturunan. Maka bagi kita yang hendak menikah, jangan sebatas kita menikah hanya ingin bersenang-senang saja, mau melampiaskan hawa nafsu saja. Akan tetapi kita harus niat yang baik agar supaya pernikahan kita diberi berkah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan niat kita menikah adalah ingin beribadah kepada Allah, taqarrub kepada Allah, mengikuti sunnah Rasulullah, dan ingin mempunyai keturunan atau anak. Karena itulah di antara maksud terpenting daripada sebuah pernikahan. Li'anna bihi baqa'al alami wa intidhamahu. Li'anna bil, karena satu niku tetap kalawan sabab nikah baqa'al alami opo tetep alam wa intidhamahu lan rututi alam. Wa bitarkihi lan kelawan sabab tinggal nikah wa ihmalihi lan ngangguraken nikah kharabahu opo subung alam wa dirasahu lan ancuri alam. Karena dengan sabab menikah maka alam semesta ini akan tetap stabil sampai ila yaumil qiyamah, yang tidak sepi dari kehidupan umat manusia. Begitu juga sebaliknya, dengan meninggalkan menikah ini akan membawa kehancuran, kebinasaan daripada alam semesta.
Wa ma'lumun lan dan kinawarui annahu satune kelakuan la yahsulul hasadu ikoro hasil opo al hasadu panen illa binasil bidri angin kelawan sabab nebarakan bibit alal ardi ngatasé bumi awalan ing dalam awalnya wa arsiyalan ngolahe al bidri wa zar'iha lan merawat atau ngerawat al bidri biturukin kalan piro-piro dadalan wa kaifiatin lan piro-piro kaifiat maklumatin kang den kinawaruhi indal falahi nalikane indal falahi insandinge petani wantidharil madadi lan nonggoni mangsa panen ila buduwis solahi tumeka maring layake panen wa kadzalika lan kaya mengkonon layak sulul hasad layak sulul waladu ora hasil opo anak wa naslulan keturunan illa bebasi bidri zauji angin kelawan sabab bebasi bidri zauji kelawan nebarakan bini laki ala mazru'ati ingatase ala mazru'atihi wa zar'atihi ingatase ladange zauj wa zar'ati kase ladange zauj allati akang ya allati halilatuhu iku rabine si zauj. Nah jadi sudah kita ketahui, kita maklumi bahwa tidak akan hasil panen, misal panen padi, terkecuali terlebih dahulu dengan kita menebarkan bibit di atas bumi yang mau kita olah. Setelah kita tebar, kemudian kita olah, kita rawat dengan teori dan teknik yang telah dimiliki oleh kita sebagai petani, dan juga memerlukan beberapa waktu yang cukup lama sampai layak padi tersebut dipanen. Begitu juga kita tidak akan hasil mempunyai seorang anak, mempunyai seorang keturunan, terkecuali dengan kita memasukkan sperma kita sebagai seorang suami di dalam rahim atau indung telur daripada istri-istri kita. Qala Allah Ta'ala, dawu sapa Gusti Allah Ta'ala, nisaukum harsul lakum fa'tu harsakum anna syi'tum wa qaddimu li anfusikum. Nisaukum utawi wadon-wadon sira kabeh, harsun iku ladang lakum kedua sira kabeh. Jadi wanita-wanita itu diibaratkan seperti ladang bagi para suami. Maka faktu nakani sira kabeh harsakum ing ladang sira kabeh anna syi'tum kapremen kersa sira kabeh. Jadi datangilah istri-istri kita sebagaimana apa yang kita inginkan. Wa qaddimu li anfusikum lan ngadiminakan sira ing pegawean kang mengandung pahala li anfusikum maring awak sira kabeh. Al ayah wa sababu nuzul hadil ayat utawi sabab tamuruna ikilah ayat anal muslimina qalu iku satune wong muslim qalu iku ngucap ya muslim inna satune kita nak diteka kita an-nisaa ing wong wadon-wadon barikatin halet tingkah posisi berlutut wako imatin lan ngadeg wa mustalqiyatin lan turu malumah atau terlentang wa min baini aidihinna lan saking antara adepanane nisa wa min khalfihinna lan saking saburine nisa bada ayakunal ma'ti wahidan ing dalam sisi yang ta ono pokang ditekani wahidan iku sawiji. Faqalatil yahudu maka ngucap sapa wong Yahudi ma antum ora ana utai sira kabeh illa amsalul bahaim angin iku umpamane hewan lakunna tetapi nekunna kita nati kunakani kita huna ing nisa ala hayatin wahidatin ing atase tingkah kang suwiji wa inna lanajidu lan satune kita iku yaktin nemu kita fi Taurat ing dalam kitab Taurat anakula ityanin ing satuhune saban-saban nakani tati nakani ya kula ityan an-nisaa ing wadon
ghairal istilqa saliyane turu malumah dana sun iku kotor indallahi ing sandinge Gusti Allah. Fa akhdzaballah maka ngebohongaken sapa Gusti Allah taala al yahuda ing wong Yahudi. Nah, jadi sabab turun daripada ayat nisaukum harsul lakum fa'tu harsakum anasyitum wa qaddimu li anfusikum. Nah, ini sabab temurunnya bahwa umat Islam pada waktu itu mereka berkata bahwa kami mendatangi istri-istri kami itu dengan posisi berlutut, berdiri, dan terlentang. Jadi umat Islam pada waktu itu mereka mengatakan bahwa kami itu kalau berhubungan badan, nah itu posisinya berlutut, berdiri, dan terlentang, banyak gaya lah, kan begitu. Baik dari arah depan, dari arah belakang, itu. Maka menanggapi ucapan umat Islam pada waktu itu, orang Yahudi mengatakan, ma antum illa amsalul bahaim lakuna na'tihinna ala hayatin wahidatin. Kata orang Yahudi menanggapi ucapan kaum muslimin pada waktu itu bahwa pekerjaan yang sampean lakukan itu umat Islam itu taubahnya seperti hewan. Jadi kata orang Yahudi pada waktu itu bahwa posisi berhubungan badannya daripada umat Islam pada waktu itu dengan posisi berlutut, berdiri, terlentang dari depan, dari belakang, itu taubahnya kata orang Yahudi seperti hewan, seperti hewan atau seperti binatang. Nah, sedangkan kami kata orang Yahudi hanya pada satu posisi. Nah, jadi orang Yahudi di dalam mereka bersetubuh, ini kata orang Yahudi hanya satu posisi saja. Beda halnya umat Islam pada waktu itu, tanggapan orang Yahudi bahwa persetubuhan umat Islam itu seperti hewan saja. Nah, maka ucapan daripada orang Yahudi tersebut dibantah, dibohongkan oleh Allah atau ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kemudian diturunkanlah ayat nisaukum harsulakum fa'tu harsakum annasyitum wa qaddimu li anfusikum. Jadi ayat ini ayat menolak atau membohongkan atas pernyataan orang Yahudi tersebut bahwa mengatakan kelakuan atau posisi persetubuhan daripada umat Islam itu yang dalam posisi berlutut, berdiri, terlentang dari depan dari belakang, nah itu taubahnya seperti hewan. Fafi hadil ayat, maka ikut tetap ing dalam ikilah ayat dilalatun utawi dilalah petunjuk ala jawazi ityanir rajuli ing atase wenang nekani wong lanang zaujatahu ing rabine rajul ala ayi kaifiatin ing atase ndendi kaifiat wa halinan hal sya'a kersaya rajul min qiyamin saking ada wa qu'udin lan dodok wastil qa'in lan turu malumah wa min ayi jihatin lan saking di jihad arah sya'a kersa iya si rajul min fauqin saking duhur wa min tahtin saking sor wa min waro'in lan saking buri wa min qadamin lan saking arab wa fi ayi waktin lan ing dalam dindi waktu sya'a kersa si rajul fi lail ing dalam wengi awin nahari atau awan ba'da angkana ing dalam sesenta ana iya si rajul fi somamin wahidin ikut tetap ing dalam liang kang sawiji. Nah, jadi ayat tersebut nisaukum harsul lakum fa'tu harsakum annasyitum wa qaddimu li anfusikum. Nah, di dalam itu ayat menunjukkan kebolehan terhadap seorang suami menggauli istrinya atau bersetubuh dengan istrinya
mau bagaimana caranya silahkan. Jadi ayat tersebut menunjukkan diperbolehkan terhadap seorang suami seketika berhubungan dengan istrinya dengan cara bagaimana saja silahkan. Mau dengan cara duduk silahkan, mau berdiri silahkan, mau tidur terlentang silahkan, mau dari arah mana saja, dari arah atas, arah bawah, arah belakang, arah depan, waktu malam, waktu siang silahkan. Yang penting catatannya tetap pada satu lubang. jadi harus tetap pada satu lubang, yaitu hubul atau kemaluannya wanita. Yang penting tetap satu tujuan, yaitu kemaluannya wanita. Jadi mau posisinya bagaimana silahkan, yang penting tujuannya adalah pada kubulnya wanita, bukan pada tuburnya wanita. Silahkan mau sambil duduk silahkan, mau sambil berdiri silahkan, mau sambil terlentang silahkan, dari depan, dari belakang, dari atas, dari bawah silahkan, mau waktu malam, mau waktu siang silahkan. Yang penting pada satu lubang kemaluannya wanita. Jadi tidak boleh memasukkan tidak boleh kalau selain daripada satu lubang itu seperti dubur, nah itu tidak boleh. Kalau pada satu lubang itu saja, nah itu silahkan, mau dengan cara bagaimana saja silahkan. Lakin qala ahlul ilmi, tetapi ini qala ahlul ilmi ngucap utawa dawu sapa ahli ilmi, ahli hikmah, man jama'a zaujatahu wallahu a'lamu bishawab.